Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang kakek tua yang dianggap gila oleh warga desa karena menanam telur di sawah. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang. Sawah yang hijau terbentang luas, dan kabut pagi seringkali menyelimuti desa, menciptakan suasana sejuk yang damai. Setiap rumah tampak sederhana, dengan atap jerami dan dinding dari bambu yang mengingatkan pada kehidupan zaman dulu. Tidak ada yang tergesa-gesa di sini. Semua orang tahu bahwa waktu di desa bukanlah sesuatu yang bisa dikejar. Semuanya berjalan dengan cara mereka sendiri, alami dan penuh ketenangan. Namun, di balik kedamaian itu, ada seorang pria tua yang selalu menarik perhatian. Kakek yang dikenal oleh warga desa hanya sebagai kakek gila. Namanya tidak banyak diingat, tetapi kehadirannya di sekitar desa selalu menarik pandangan orang. Kakek ini bukanlah orang yang suka berbicara banyak. Dengan tubuhnya yang rapuh dan rambut putih memutih, dia lebih banyak menghabiskan waktu di sawahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya dianggap aneh. Bukan juga karena usianya yang sudah sangat lanjut, atau penampilannya yang tidak terawat. Melainkan karena kebiasaannya yang sangat tidak biasa. Kakek itu sering terlihat membawa telur-telur ayam yang tampak biasa saja. Orang-orang selalu melihatnya dengan rasa ingin tahu. Namun tidak ada yang pernah berani bertanya. Telur-telur itu akan diletakkannya dengan hati-hati di setiap sudut sawahnya, jauh dari jangkauan tangan orang lain. Setiap kali dia melakukannya, dia hanya tersenyum sendiri, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Terkadang, di tengah terik matahari yang menyengat, dia akan duduk di atas tanah kering itu, memandang telurnya dengan tatapan penuh keyakinan. Anak-anak desa sering berbisik tentangnya. Mereka menggambarkan kakek ini dengan berbagai cerita, mulai dari yang lucu hingga yang menyeramkan. Dia pasti gila, kata mereka. Mungkin dia punya alasan tersendiri, tapi siapa yang tahu? Para orang tua hanya menggelengkan kepala dengan tatapan sinis. Tidak ada yang bisa dipahami dari dia, ujar mereka. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menganggap bahwa mungkin kakek itu telah kehilangan akal sehatnya setelah bertahun-tahun hidup sendiri, tanpa keluarga yang menemani. Namun, kakek itu tak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Setiap hari, tanpa gagal, dia kembali ke sawahnya. Tiap langkahnya penuh dengan keteguhan, meskipun fisiknya sudah sangat rapuh. Begitu dia mulai bekerja di sawah, semua mata akan tertuju padanya. Bukan karena rasa hormat, tetapi karena rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Apa yang kakek ini pikirkan? Apa yang dia harapkan dengan tindakan yang begitu aneh? Sayangnya, tak ada seorang pun yang tahu. Semua orang hanya bisa bertanya-tanya, sementara kakek itu tetap tenang, melangkah tanpa ragu menuju masa depan yang masih misterius. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan kakek yang terus menanam telur-telur ayam di sawah semakin menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga desa. Mereka semakin bingung dan curiga dengan tindakannya, yang terlihat semakin aneh dan tidak masuk akal. Setiap kali kakek melangkah ke sawah, membawa telur-telur itu dengan hati-hati, mereka hanya bisa diam dan mengamatinya dari jauh. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh kakek itu? Mungkin dia merasa kesepian, atau bahkan terobsesi dengan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Anak-anak yang biasanya berlarian di sekitar desa sering berhenti sejenak untuk melihat si kakek. Mereka akan berbisik satu sama lain, sambil melirik ke arah kakek yang sedang sibuk dengan aktivitasnya yang aneh itu. Pasti kakek itu gila, kata mereka. Apa yang dia pikirkan dengan menanam telur? Tawa mereka mengisi udara, namun tidak ada yang berani mendekati. Mereka takut dengan sikap kakek yang selalu terlihat penuh misteri. Di sisi lain, para orang tua mulai memperhatikan dengan lebih serius. Beberapa di antara mereka mulai merasa cemas, khawatir akan dampak yang mungkin timbul dari tindakan kakek tersebut.
Apa yang akan terjadi jika telur-telur itu pecah? Kata seorang ibu, menyatakan kekhawatirannya. Jangan sampai tanah kita tercemar, ujar bapak-bapak yang lebih tua. Mereka mulai saling berbisik tentang kemungkinan yang lebih buruk. Mungkin dia sedang mencari cara untuk merusak sawah kita. Namun, meskipun banyak yang berpendapat demikian, kakek itu tetap tidak bergeming. Dia tidak peduli dengan semua bisikan dan gosip yang berkembang. Tidak ada kata penyesalan atau keraguan di matanya. Setiap hari dia pergi ke sawah, merawat telurnya, seolah-olah ada janji yang harus ia penuhi. Suatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada satupun yang bisa mengubah tekadnya. Ketika matahari terbenam, kakek itu akan kembali ke rumah kecilnya dengan langkah lambat. Seperti seorang pahlawan yang baru saja menyelesaikan misinya. Warga desa masih terus membicarakan apa yang ia lakukan. Namun kakek itu tetap tidak peduli. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan cepat. Seringkali, ketika dia duduk di depan rumahnya yang sederhana, dia hanya merenung, seolah ada sesuatu yang besar yang sedang menantinya. Seperti angin yang datang dan pergi, kebingungan yang melanda desa pun perlahan mulai memudar. Tetapi ada satu hal yang tetap menonjol dalam ingatan semua orang, keyakinan kakek itu. Ketika semua orang meragukannya, dia tetap percaya pada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh logika manusia biasa. Kepercayaannya yang mendalam terhadap apa yang ia lakukan membuatnya menjadi pribadi yang berbeda, dan warga desa semakin terpecah. Sebagian mulai merasa kasihan, sebagian lagi merasa curiga. Namun, satu hal yang pasti, kakek itu berbeda, dan dia tak akan berhenti melakukan apa yang dia yakini. Malam-malam di desa itu sunyi. Suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara dedaunan menjadi satu-satunya yang terdengar. Warga desa hampir semuanya telah tidur. Namun di rumah kecil di pinggir desa, kakek tua itu tetap terjaga. Di atas meja kayunya yang sederhana, beberapa telur ayam masih tersusun rapi, seolah menunggu untuk ditanamkan kembali di sawahnya yang luas. Setiap malam, sebelum tidur, dia akan meresapi perasaan yang datang dalam keheningan. Ada sesuatu yang besar yang menanti, dan kakek itu yakin, entah apa itu, sesuatu yang lebih dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Sementara itu, di sekitar desa, bisikan tentang kakek semakin keras. Beberapa orang mulai merasa khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kakek itu terus melakukannya? Tidak ada jawaban yang pasti. Bagi sebagian orang, keyakinan kakek itu hanyalah tanda-tanda kegilaan. Tetapi bagi mereka yang lebih peduli, ada rasa bingung yang lebih dalam. Mungkinkah kakek tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Ataukah ini hanya ilusi belaka? Ada seorang ibu muda yang sangat dekat dengan kakek itu. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak menganggap kakek sebagai orang gila. Setiap kali dia melihat kakek, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Tidak ada penilaian, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Ibu muda itu pernah bertanya, "Kakek, kenapa kau melakukan itu?" Kakek hanya tersenyum, tanpa menjawab. Wajahnya penuh dengan kedamaian. Seolah dia tahu jawabannya namun tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. "Kadang-kadang, kita tidak bisa memahami segala sesuatu dengan akal," kata kakek suatu kali, dengan suara yang pelan. "Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami dengan hati." Kata-kata itu terus terngiang di telinga ibu muda itu. Dia tak tahu mengapa, tetapi ada semacam ketenangan yang muncul ketika mendengar kalimat tersebut. Dia mulai merenung, mencoba mengerti apa yang dimaksud kakek. Mungkin memang ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Mungkin kakek itu sedang berjuang untuk sesuatu yang orang lain tidak akan pernah pahami. Apa yang dia lakukan bukanlah kebetulan atau kebingungan belaka. Sementara itu, semakin lama, semakin banyak warga yang meragukan keyakinan mereka tentang kakek. Ada yang semakin khawatir bahwa tindakan aneh kakek bisa merusak kehidupan mereka, sementara yang lain merasa tidak nyaman dengan ketenangan kakek yang seperti membawa rahasia besar. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikan kakek dari apa yang dia percayai. Kakek terus merawat telurnya dengan penuh kesabaran. Seolah dia tahu bahwa saatnya akan datang. Saat di mana apa yang dia lakukan akan memiliki arti yang lebih besar. Namun, keyakinannya bukan hanya karena dia percaya pada sesuatu yang tampak nyata. Itu adalah kepercayaan pada sebuah perjalanan yang lebih panjang,
di luar apa yang bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa dengan kenyamanan dan kepastian hidup. Baginya, inilah hidup. Sebuah perjalanan penuh misteri, yang hanya bisa diterima dengan hati yang tulus. Hari-hari berlalu dengan tenang, seperti biasanya. Warga desa mulai terbiasa dengan kehadiran kakek yang terus menanam telur-telur itu di sawahnya. Mereka masih tidak mengerti apa yang dia harapkan, namun mulai menerima kenyataan bahwa kakek sudah terlalu tua dan sulit untuk diubah. Beberapa orang bahkan berhenti memperhatikannya, merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak lebih dari sekadar ritual yang aneh. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk terjadi. Suatu pagi, setelah hujan malam yang lebat, desa terbangun dengan pemandangan yang berbeda. Sawah yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan tanah kering dan tanaman biasa kini tampak berubah. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di tempat-tempat yang sebelumnya hanya terdapat telur. Bukan hanya rumput atau tanaman biasa, tetapi sesuatu yang lebih menonjol. Tanaman yang tampak hidup dan subur, dengan daun-daun hijau yang besar dan buah-buah yang tampak segar. Ketika kakek berjalan ke sawahnya di pagi itu, matanya menyiratkan kebanggaan yang tak terungkapkan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seperti dia tahu bahwa apa yang selama ini dia percayai akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Warga yang biasanya hanya mengamati dengan rasa heran kini mulai mendekat. Mereka terkejut melihat apa yang ada di depan mereka. Tanaman itu, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang petani tua mendekati kakek. Matanya terbelalak, tak bisa mempercayai apa yang dia lihat. "Kakek, apa ini?" tanyanya, suara sedikit bergetar. Kakek hanya tersenyum. Matanya memancarkan kedamaian yang dalam. "Ini adalah hasil dari apa yang aku tanam dengan hati," jawabnya singkat, namun penuh makna. Suaranya terdengar seperti bisikan yang mengandung rahasia besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Berita tentang perubahan di sawah kakek menyebar cepat di desa. Warga yang sebelumnya meragukan tindakannya mulai merasa kebingungan. Bagaimana bisa telur-telur itu berubah menjadi tanaman yang begitu subur? Apa yang terjadi di sana? Tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Namun, kenyataan tidak bisa dibantah. Apa yang terjadi di sawah itu adalah sebuah keajaiban. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Ibu muda yang selalu merasa penasaran dengan kakek, mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Dia berdiri di tengah sawah, memandangi tanaman yang tumbuh dengan luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan campuran perasaan. Ada kekaguman, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Dia merasa bahwa ini bukan hanya tentang tanaman atau telur. Ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kepercayaan yang telah diuji, yang akhirnya membuahkan hasil. Namun, ada juga yang merasa cemas. Beberapa warga desa mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda dari sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa mereka kontrol? Mereka yang sebelumnya menganggap kakek sebagai orang gila kini, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah salah. Tetapi, ada juga rasa takut yang mulai merayap di hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan ketidakpastian itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Sementara itu, kakek terus berdiri di tengah sawahnya, memandang hasil yang telah dia tanam. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Dia tidak ingin mengubah pandangan orang tentang dirinya. Apa yang dia lakukan bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Ini adalah tentang perjalanan iman dan kepercayaan yang telah dia jalani selama bertahun-tahun. Dan meskipun banyak yang tidak mengerti, kakek tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar. Sesuatu yang tak terungkapkan bagi mereka yang hanya mengandalkan mata untuk melihat. Keajaiban yang terjadi di sawah kakek bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang dari desa sekitar untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka berdiri di tepi sawah, memandang tanaman yang tumbuh subur dengan rasa takjub yang tak bisa disembunyikan. Buah-buah yang sebelumnya tak terbayangkan itu kini menggantung dengan indah. Begitu berharga seolah mereka adalah anugerah langka dari alam. Warga yang dulu meragukan kakek kini merasa cemas akan apa yang mereka lihat. Apakah ini benar-benar sesuatu yang ajaib? Ataukah mereka telah dihadapkan pada kenyataan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan? Kakek, meskipun merasa dihargai oleh banyak orang yang kini datang untuk bertanya, tetap tenang.
Dia tidak mencari pujian atau perhatian. Baginya, apa yang terjadi ini bukanlah soal dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari sebuah keyakinan yang dalam, sebuah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan yang tak terlihat oleh orang lain. Keberhasilan ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi kakek. Dia sudah lama mengetahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan hati yang tulus pasti akan membuahkan hasil yang baik, meskipun itu membutuhkan waktu yang lama. Ibu muda yang selama ini selalu mendekat kepada kakek, mulai merasakan kedalaman pelajaran yang disampaikan oleh tindakan kakek. Suatu sore, ia datang dengan membawa sekeranjang kecil buah dari tanaman yang tumbuh di sawah itu. "Kakek," katanya dengan suara lembut, "aku tidak pernah tahu kalau keyakinan bisa membawa hasil seperti ini. Aku merasa seperti kita semua belajar sesuatu yang lebih dari sekadar bertani." Kakek tersenyum. Matanya berbinar seolah mengerti setiap kata yang diucapkan oleh ibu muda itu. Namun, meskipun kakek merasa damai, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai muncul. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur itu bukan hanya memberikan hasil panen yang melimpah, tetapi mereka juga membawa perubahan dalam cara pandang warga desa. Beberapa orang mulai merasakan perasaan bersalah. "Kami meragukanmu, kakek," kata seorang petani tua dengan suara berat. "Kami tidak percaya apa yang kau lakukan, dan kini kami melihat hasilnya. Kami salah." Kata-kata itu menggetarkan hati, karena menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan kakek yang tidak tergoyahkan meski dihadapkan pada keraguan dan ejekan. Tetapi kakek hanya tersenyum. Dia tahu bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dan kadang-kadang, pelajaran harus datang dengan cara yang keras. "Jangan menyesal, nak," kata kakek, suara lembut namun penuh kebijaksanaan. "Yang penting adalah apa yang kamu pelajari, dan bagaimana kamu akan menjalani hidup ke depan." Kata-kata itu membawa keheningan yang dalam, dan warga desa mulai merenung tentang apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Kakek tidak hanya memberikan hasil panen yang melimpah, tetapi juga sebuah pelajaran tentang hidup. Semua orang di desa itu, yang pernah meragukan dan mengabaikan tindakannya, kini merasakan betapa kuatnya kekuatan hati yang percaya. Kakek mengajarkan bahwa terkadang, kita tidak bisa mengandalkan akal dan logika semata. Ada kekuatan lain yang lebih dalam, yang bisa menuntun kita pada jalan yang lebih baik, bahkan ketika dunia di sekitar kita tidak memahaminya. Warga desa kini melihat kakek dengan mata yang berbeda. Mereka bukan hanya melihat seorang pria tua yang aneh, tetapi seorang guru yang telah mengajarkan mereka nilai kepercayaan, ketekunan, dan keyakinan pada hal-hal yang tak terlihat. Kakek itu, dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, telah menunjukkan kepada mereka bahwa berkat bisa datang dengan cara yang paling tidak terduga, bahkan dari tindakan yang tampaknya paling sederhana. Waktu terus berjalan, dan desa yang dulu dipenuhi dengan keraguan dan bisikan kini berubah. Di antara tanaman yang subur dan hasil panen yang melimpah, ada pelajaran berharga yang tertanam dalam hati setiap warga desa. Mereka kini berdiri di tengah ladang yang telah menunjukkan bahwa apa yang tampak mustahil bisa menjadi nyata. Kakek yang dahulu dianggap gila, yang dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol dari sebuah perubahan besar dalam cara berpikir mereka. Warga desa mulai menghormati kakek, bukan hanya karena hasil yang ia raih, tetapi juga karena keyakinan yang telah ia pertahankan dalam kesendirian dan keteguhan. Sejak itu, setiap kali kakek berjalan melewati jalanan desa, para warga tidak lagi berbisik atau meragukan tindakannya. Mereka melihatnya dengan penuh rasa hormat. Beberapa bahkan berhenti untuk menyapa, dengan senyuman dan kata-kata yang penuh kekaguman. Anak-anak yang dulu menertawakan kakek kini datang mendekat, meminta untuk belajar darinya, ingin tahu bagaimana cara menanam yang benar, bagaimana cara merawat tanah dengan hati. Kakek dengan senang hati mengajarkan mereka, tidak hanya tentang bertani, tetapi juga tentang hidup, tentang bagaimana kita harus mempercayai perjalanan kita, meskipun dunia di sekitar kita meragukan. Di balik senyum yang kini terpancar di wajah kakek, ada perasaan yang lebih dalam. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Keajaiban yang terjadi bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi sebuah awal yang baru. Kakek itu tahu bahwa hidupnya, dengan segala lika-likunya, telah membuktikan satu hal, bahwa iman, ketekunan, dan ketulusan bisa mengubah dunia, meski dimulai dengan langkah yang paling kecil dan tampaknya tak berarti. Setiap langkahnya, meskipun penuh keraguan dan kesendirian, akhirnya mengarah pada sesuatu yang lebih besar.
Ibu muda yang selama ini merasa terinspirasi oleh kakek kini datang kepada kakek sekali lagi. Kali ini, matanya penuh dengan air mata. Tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. "Kakek," katanya dengan suara bergetar, "aku tidak tahu bagaimana mengucapkannya, tapi aku merasa seperti kita semua telah diberkati karena kepercayaanmu. Aku melihat dunia dengan cara yang berbeda sekarang." Kakek hanya tersenyum, memandangnya dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Keberkahan datang dari tempat yang tak terduga," jawabnya dengan suara lembut. "Yang penting adalah tetap berjalan, meski tak ada yang mengerti." Kini, desa itu berubah. Warga desa tidak lagi meragukan satu sama lain. Mereka saling mendukung, bekerja sama untuk merawat hasil panen yang luar biasa itu, yang kini telah menjadi simbol dari kebersamaan dan kepercayaan yang kuat. Semua itu berkat kakek, yang tanpa pamrih, terus menjalani jalan yang dipilihnya meski banyak yang tidak memahami. Keajaiban yang ditanamkannya di sawah bukan hanya berbentuk tanaman, tetapi juga dalam hati setiap orang yang kini tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri yang hanya bisa dipahami dengan keyakinan yang tulus. Kakek itu tidak lagi dilihat sebagai orang tua yang gila, tetapi sebagai seorang pahlawan. Seorang guru yang mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan bahwa kepercayaan adalah kunci untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Dan meskipun dia tidak lagi berbicara banyak, senyumnya yang sederhana cukup untuk mengingatkan setiap orang bahwa dalam setiap langkah kehidupan, kadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban, tetapi keberanian untuk terus percaya, bahkan ketika dunia tampak meragukan.